UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempresentasikan hasil resum dari sebuah jurnal dengan subbab bagaimana kepribadian bisa membentuk hubungan persahabatan, hubungan intim, dan hubungan parenting atau pola asuh. Nah, di sini kita akan belajar memahami kok bisa sih kepribadian bisa sangat mempengaruhi ketika kita membangun hubungan dengan antar teman. Kok bisa sih kepribadian kita sangat berpengaruh ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan pasangan. Kok bisa sih kepribadian kita sangat berpengaruh dengan hasil parenting yang kita tanamkan kepada anak. Kita sebagai makhluk sosial tentu saja tidak lepas dari masa remaja atau biasa disebut dengan masa pubertas. Dalam hal itu kita harus bisa membangun persahabatan dan bisa menempatkan diri dalam bersosialisasi terutama dengan teman sebaya. Tentu saja hal itu tidak akan lepas dari beberapa aspek-aspek yang sangat mempengaruhi kompetensi atau keahlian dalam bersosialisasi. Nah, dalam hasil resum kali ini terdapat 5 aspek yang sangat mempengaruhi kompetensi atau keahlian kita dalam bersosialisasi. Yang pertama ada keahlian. Tentu saja dalam bersosialisasi kita harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Karena ketika kita tidak memiliki suatu keterampilan dalam suatu bidang, kemudian kita melakukannya, itu tentu hasil yang diperoleh itu pasti negatif atau terkesan rancu. Yang kedua ada ekspresi emosional, di mana kita harus bisa menempatkan ekspresi kita sehingga tidak menimbulkan kenegatifan atau kemadorotan dalam bersosialisasi tersebut. Yang ketiga ada pemahaman emosional. Kita harus mampu memahami emosi apa yang sedang tercipta ketika kita melakukan sosialisasi tersebut. Seperti misalnya ada teman kita yang sedang curhat tentang kesedihan dalam hidupnya. Kemudian kita menampilkan ekspresi emosional yang senang, ketawa. Itu kan sangat-sangat bisa menghasilkan hal yang negatif atau madorot ya teman-teman. Yang keempat ada regulasi emosional atau pengolahan secara kompleks emosional, di mana kita sudah bisa mengolah emosional kita. Ketika marah kepada teman, kita bisa mengendalikannya, itu termasuk daripada regulasi emosional. Dan aspek yang terakhir yang mempengaruhi kompetensi sosial itu ada regulasi perilaku, di mana kita sangat bisa mengontrol perilaku kita, baik sedang marah atau sedang bahagia. Jadi ketika marah pun tidak sangat marah sampai menghajar teman kita. Ketika kita senang pun kita tidak sampai tertawa ngakak sehingga melanggar norma. Sebagaimana manusia yang mengalami perkembangan, aspek-aspek tersebut pun juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, teman-teman, terutama remaja akhir. Kira-kira apa saja sih perkembangan kepribadian yang dialami oleh remaja akhir? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada neuroticisme, yaitu kepribadian yang dihasilkan setelah remaja tersebut mengalami kesedihan atau kemarahan. Dan itu sangat mempengaruhi berhasil tidaknya interaksi sosial yang dilakukan oleh remaja tersebut. Kedua ada disagreeability, di mana remaja tersebut telah mengalami emosional berupa amarah atau ketidaksukaan sehingga menciptakan sebuah kepribadian, dan kepribadian tersebut masuk dalam konteks regulasi emosi. Kira-kira dia berhasil nggak ya menyembunyikan ketidaksukaannya tersebut ketika melakukan interaksi sehingga tidak menghancurkan vibes yang sedang terjadi. Dan yang ketiga ada agreeability, di mana kepribadian remaja tersebut itu dianggap perhatian, dianggap baik, dan dianggap jujur, teman-teman. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri kepribadian yang membentuk keberhasilan mikrointeraksional atau ciri-ciri keberhasilan kepribadian dalam berinteraksi, teman-teman. Yang pertama ada individu yang memilih pasangan yang memiliki kemiripan dengan kepribadiannya atau bisa dibilang sefrekuensi, sehingga ketika terjadi sebuah konflik, si pemilih pasangan tersebut tidak harus sampai ngotot-ngotot atau sampai berlarut-larut dengan konflik tersebut karena keduanya bisa saling memahami. Nah, yang kedua ada kepribadian mempengaruhi keterpaparan orang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya seperti seseorang yang neuroticismenya tinggi atau kemarahannya yang berlebih atau kesedihan yang mendalam, itu cenderung lebih sering mengalami konflik dalam menjalani sosialisasi.
Ketiga, ada perbedaan kepribadian membentuk reaksi terhadap pasangan. Seumpama ada A ini berpasangan dengan B, kemudian A disagreement-nya tinggi, ketidaksukaan terhadap sesuatunya tinggi, itu bisa mengacu atau memicu hal yang sama dari pasangannya tersebut. Yang A marah, kemudian yang B pun ikutan marah, seperti itu. Tentunya hal tersebut sangat menghasilkan hal negatif dalam konflik, sehingga proses kognitif pun bisa sangat berpengaruh dalam proses penyajian sebuah pengalaman ya teman-teman. Semisal ada individu yang neurotiknya itu tinggi, neurotik bisa dikatakan seperti overthinking, kemudian mendapatkan kritikan dari pasangannya dan reaksi yang dia timbulkan itu ya cemas atau merasa tidak terima dengan kritikan tersebut, dan tentunya overthinking. Yang terakhir ada perbedaan kepribadian membangkitkan perilaku pasangan, di mana misalnya ada satu individu dengan neurotisisme yang tinggi tapi agreeability-nya rendah, itu cenderung mengekspresikan 4 perilaku atau mungkin 3 perilaku, seperti diam ketika marah, tidak mau menjelaskan atau mengkritik atau bahkan menghina, sehingga hal tersebut sama-sama merugikan dalam sebuah hubungan. Selanjutnya pola asuh atau parenting. Seperti yang telah kita ketahui, 100% yang menyadari dan mengetahui bagaimana membentuk atau proses pembentukan kepribadian anak ini mau dijadikan seperti apa perilakunya, itu pastinya orang tua. Berdasarkan hasil resum, di sini ada 2 hal yang sangat mempengaruhi kelangsungan proses pola asuh orang tua. Yang pertama ada psikopatologi seorang ibu atau seorang ayah atau keduanya. Psikopatologi di sini itu seperti psikisnya seorang ibu. Kira-kira ibunya itu dulunya mengalami tekanan seberat apa? Kira-kira ibunya dulu mengalami kesedihan batin seperti apa? Dan itu sangat berpengaruh terhadap pola asuh yang akan dia berikan, yang akan seorang ibu itu berikan kepada anaknya. Yang kedua ada genetik perilaku. Di sini bukan berarti kalau perilakunya seorang anak itu tergantung bagaimana genetik dari orang tuanya ya teman-teman, tetapi lebih ke bagaimana karakteristik dan bagaimana kepribadian orang tua yang mengasuh tersebut. Nah, itu sangat berpengaruh dalam pola pengasuhan. Hingga agreeability yang kemudian terbangun pada kepribadian anak itu hubungannya dengan pola asuh yang sensitif dan responsif. Sementara untuk neuroticisme itu hubungannya dengan pola asuh yang kurang kompeten. Nah, dalam penelitian pola asuh ini teman-teman itu pun mengalami beberapa kendala. Di antaranya itu kurangnya penelitian terhadap mediator atau kurangnya penelitian terhadap mental psikisnya orang tua yang mendidik anak tersebut, dan kurangnya sumber referensi atau sumber indikator penelitiannya. Juga belum banyak dilakukan penelitian terhadap keluarga-keluarga yang lain. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahannya itu murni dari saya dan syaitan, tapi tidak sepenuhnya salah syaitan, karena ya syaitan itu makhluknya Tuhan dan tidak patut untuk selalu dipersalahkan atau ditumbalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.